yang telah menjawab pertanyaan. Pertanyaan masih satu yang ditujukan kepada Bapak Rudi. Pertanyaan dari Sindu saya ulangi lagi. Masalah masker N95, cara steril terbaik dengan cara apa? Karena setahu saya bahwa N95 boleh di-reuse. Apakah boleh di-reuse itu sampai berapa kali? Kepada Bapak Rudi Kurniawan, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali masalah N95, terutama karena terkait APD yang prioritas untuk saat melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya generating aerosol. Jadi N95 akan jadi pilihan yang wajib untuk dipakai tugas kesehatan pada saat melakukan prosedur tersebut. Terkait dengan masalah reuse. Jadi memang banyak sekali tadi saya sudah sampaikan ada pedoman-pedoman, ada petunjuk-petunjuk, ada istilahnya informasi terkait mungkin ada dari perhimpunan atau dari himpunan-himpunan organisasi profesi yang lain yang kemudian menyampaikan atau mendeklar sesuatu terkait wah ini bisa di-reuse begitu. Jadi untuk N95 ini kita harus tahu dulu bahwa N95 memang single use. N95 memang single use. Single use yang dimaksud adalah pada satu orang gitu ya. Boleh dipakai lagi bagi orang tersebut. Ya. Ada organisasi profesi yang merilis terkait bisa direuse atau disterilkan. Jadi sebetulnya begini. Kita harus tahu dulu konsep dari N95 itu seperti apa. Jadi N95 itu 95% menyaring dan mekanisme saringannya itu di sana ada serat-serat pori itu yang saling bersilangan seperti ini. Ya, saling bersilangan. Nah, serat-serat pori itu ternyata ada dua macam untuk yang N95. Satu adalah serat yang berfungsi menyaring secara mekanis, jadi antara hirupan atau terlewat oleh virus begitu. Yang satu lagi adalah serat elektrostatis. Ini yang berbeda dengan yang lain. Jadi kita harus tahu dulu struktur N95. Sehingga pada saat nanti akan dilakukan reusable, N95 itu justru tidak malah merugikan petugasnya. Ini sudah saya steril, Pak. Ini saya lakukan semprot alkohol misalnya. Ini saya lakukan pemanasan hingga sekian. Yang jadi masalah adalah uji fungsi setelah dilakukan perlakuan seperti itu. Apakah serat elektrostatisnya itu masih berfungsi dengan baik? Apakah porositasnya juga masih berfungsi dengan baik? Apabila itu memang masih bisa berfungsi dengan baik, maka tidak akan masalah kalau misalnya akan dilakukan lagi, akan direuse ulang begitu, dengan suatu mekanisme prosedur tertentu. Nah, namun ternyata ada alternatif agar tidak memanipulasi lebih lanjut terhadap serat-serat baik yang mekanis maupun yang elektrostatis. Si virus ini kita tahu dia menempel pada droplet dan dia itu memang mudah menyebar, mudah menular, dan jangan lupa satu lagi, mudah mati ternyata. Bagaimana matinya? Nah, matinya dengan tidak ada inang dengan di virusnya. Nah, sebagai contoh, virus itu memang dia tersaring N95. Di awal dia tersaring, dia mungkin tidak akan mati. Tetapi karena kondisi N95-nya kering, kemudian lingkungan di seratnya juga tidak memungkinkan, virus itu akan mati dengan sendirinya. Jadi penggunaan yang ulang yang terbaik adalah sampai saat ini dengan meminimalkan manipulasi kepada masker itu, kepada N95. Karena kita belum tahu ujinya sampai mana, kecuali sudah disertai dengan bukti yang ilmiah bahwa uji porositas, uji elektrostatistitasnya baik setelah dilakukan manipulasi. Saat itu belum bisa dilakukan,
itu akan sangat berisiko bagi petugas kesehatan yang hanya mengedepankan kenyamanan. Wah, ini sudah disteril, tapi kita tidak tahu uji fungsinya, kualitas dari hasil sterilan itu justru lebih baik atau lebih buruk. Artinya, begitu disteril, fungsi dari dua serat itu kemudian menurun atau rusak, maka petugas sama saja tidak akan terlindungi. Jadi, melakukan reuse N95 dengan mengangin-anginkan, membiarkannya sementara, kemudian atau mungkin biar dia dapat sirkulasi dan besok lagi bisa digunakan, itu jauh lebih recommended daripada harus banyak dimanipulasi. Ada yang mengatakan bisa dipakai 5 kali, 10 kali, 8 kali, 7 kali. Nah, ini coba Pak Sindu ya. Bisa dilihat pertama kita baca dulu di leafletnya. Di sana tertulis kapan harus diganti. Yang jadi parameternya adalah N95 itu diganti setelah kita kesulitan untuk bernapas, tidak menyebutkan berapa jumlahnya itu kita pakai. Tapi di beberapa institusi pelayanan kesehatan bisa dipakai misalnya 5 kali atau 8 kali. Karena memakai APD itu sangat tidak nyaman, kemudian itu dipakai berulang kali, kemudian ada banyak uap air, mungkin aromanya juga pasti sudah tidak nyaman bagi si pengguna. Sehingga ditetapkan oleh institusi 5 kali cukup. Atau bisa jadi 3 kali cukup. Dulu kami melakukan itu 1 shift saja. Sekarang kita lakukan reuse. Jadi dikasih nama, reuse-nya tidak digunakan kembali, tapi tidak disteril. Itu akan berisiko bagi petugas kesehatan. Jadi akan dipinggirkan, diberi tempat khusus agar bisa diangin-anginkan masker N95-nya. Boleh kalau mau dilakukan pemakaian ulang 5 kali, boleh saja. 8 kali juga boleh saja. Bahkan di aslinya sana N95 itu memang silahkan dibuang tatkala Anda kesulitan untuk bernapas atau sudah terpercik cairan atau terpercik darah, itu dibuang. Tapi sebelum kalau tidak ada kegiatan itu, tidak terpercik itu, bisa dipakai, artinya selama itu masih bisa dipakai dengan nyaman, berarti fungsinya masih baik. Tapi tentu saja kita ada pembatasan. Nah, ini silahkan dari institusi pelayanan kesehatan, beberapa ada yang merekomendasikan 5 kali, 3 kali, ada juga yang 3 kali, atau 7 kali begitu. Artinya seminggu sekali N95. Masih bisa. Tetapi tatkala ada parameter kesulitan untuk bernapas, ingat N95 ini pasti punya batasan waktu saat digunakan. Tergantung dari mungkin partikel-partikel debu yang masuk tersaring di serat mekanisnya. Nah, kalau sudah tidak nyaman digunakan, sangat tidak nyaman, maka sebelum 5 kali pun rekomendasinya tetap harus diganti. Begitu. Kita tahu N95 sangat pengap kalau dipakai, sangat tidak nyaman. Sehingga mungkin akan berbeda, tapi regulasi di tiap institusi harusnya memfasilitasi seperti itu. Saya kira garis bawahnya adalah tidak disterilkan begitu ya. Tetapi kita tahu konsep dasarnya dulu, kita tahu N95-nya dulu. Perhatikan porositas dan serat mekanis elektrostatisnya dan parameter pada saat kita memakainya. Sehingga bisa digunakan reuse untuk satu orang tersebut yang sama selama boleh 3 kali, boleh 5 kali, atau boleh 8 kali atau 7 kali. Ya, saya kira semakin lama semakin berisiko. Umum dilakukan antara 3 sampai 5 hari. Itu pun apabila sudah tidak nyaman digunakan atau sudah kesulitan untuk bernafas, biasanya yang memakai itu lebih mudah marah gitu ya, karena saturasi oksigennya akan cepat sekali turun. Kerapatan dari porositas dari serat-serat itu sudah banyak tertutup debu dan juga virus tentu saja. Jadi tentu saja harus diganti yang baru. Saya kira itu jawaban dari
Saya, oh ya ini sekalian menjawab Bapak Nur Amin ya.